VT sama dengan negatif 2T kuadrat ditambah 72T ditambah 50, di mana V adalah besar gaji yang akan diterima oleh Aisyah dalam ratusan dolar, dan T adalah waktu yang berjalan, yang dijalani oleh Aisyah ketika sudah bekerja. Oke, sekarang Bapak mungkin bertanya dulu pada kalian semua, kira kerja dulu ya, kerja dulu baru dapat gaji. Bapak juga, kalau kami pegawai negeri gaji dulu dan dapat gaji dulu baru kerja, karena tanggal 1 dapat. Tapi makanya di akhir-akhir bulan agak Bapak kurang semangat, tapi bertemu dengan kalian makin bersemangat. Oke, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Berapa gaji yang diperoleh Aisyah pada saat mulai bekerja? Ada yang bisa jawab? Raise your hand. Raise your hand. If you have any opinion, raise your hand. Salah dan benar urusan nanti, yang penting kalian mampu mengemukakan apa yang ada dalam pikiran kalian. Ayo Anda, ada yang bisa jawab? Oke, silakan di belakang. Lupa namanya siapa ya? Maaf, Bapak baru pindah jadi lupa dengan nama siswanya. Oh iya, pintar sekali. Aplaus sekali lagi bahwa dengan berani menjawab bahwa ketika mulai bekerja saja Aisyah sudah dapat gaji 50 dolar pada saat mulai bekerja. Mungkin berdasarkan perjanjiannya, begitu Anda masukkan apply lamaran kerja Anda sudah dihitung dalam sebagai karyawan dan sudah dapat gaji pokok awal gitu ya, sekitar 50 dolar. Mari kita lihat nanti seperti apa kebenarannya, kita simpan dulu. Kinerja apa ketika kita belajar bekerja maksimum, kita all out, pastinya itu kita dapat reward ya. Begitu juga ketika kita malas-malasan, Anda pasti dapat punishment. Karena sunat Allahnya begitu, yang baik akan dapat baik, yang berproses buruk hasilnya juga tentu tidak lebih baik. Kita akan bisa lihat juga nanti kapan Aisyah mendapat gaji maksimum, gaji terbanyak yang dimilikinya, dan berapakah gaji itu. Baik, silakan. Oke. Setelah itu kita bisa lihat seperti apa grafik fungsi gaji Aisyah tersebut. Baik, Anda sekalian, kira-kira sudah ada yang punya solusi tadi ya, bahwa tadi Aisyah akan mendapatkan gaji awal 50 dolar, tapi itu dalam ratusan dolar tadi. Dalam dolar aja deh. Dalam ratusan dolar. Mari kita lihat. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita sebenarnya bisa memanfaatkan tools yang hari ini kita tidak asing lagi. Kita punya perangkat Casio Classwiz FX991X dengan langkah-langkah sebagai berikut. Anda silakan perhatikan. Nanti kita punya kalkulator masing-masing. Mari kita lihat. Untuk menyelesaikan masalah ini, pertama kita perlu ditambah DN ditambah J. Kalian sudah pernah belajar tentang itu. Dan fungsi kita tadi, bentuk kuadrat kita adalah negatif T 2T kuadrat ditambah 72T ditambah 50. Ada yang bisa jawab? Bantu Bapak. Berapa koefisien A-nya? Koefisien A-nya berapa? Negatif 2. Koefisien B-nya berapa? 72. Dan koefisien C-nya berapa? 50. Oke. Selanjutnya, sama kayak menulis seperti kita menulis bersamaan fungsi kuadrat tersebut. Ya Bu, A ya, tambah 4E. Jadi kita menulisnya tidak rumit, seperti menulis biasa saja. Langsung kelihatan grafik yang akan kita buat. Jadi di sini yang mana titiknya apanya? Titik potong dengan sumbu X, langsung kita tahu berapa titik potongnya, koordinatnya, titik minimumnya, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Jadi sangat mudah sekali kita memahami kalau kita menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Sekian pelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua? Kayaknya ada semua deh. Dan semuanya bersemangat pagi ini. Dan pagi ini kita akan belajar. Sebenarnya udah pernah kamu temui dulu waktu SMP? Masih ingat dulu waktu SMP belajar persamaan dan fungsi kuadrat?
Pasti ya? Nah, dulu di SMP kamu udah belajar menggambarnya. Sekarang kita akan tengok gambar itu. Gambar itu akan kita preteli, kita lihat karakteristiknya seperti apa. Nah, hari ini kita akan gunakan kalkulator untuk melihat gambar yang dulu waktu SMP sudah belajar kamu buat dulu. Kamu sudah menggambar grafik fungsi kuadrat dulu waktu SMP. Nah, sekarang kita akan lihat dengan kalkulator. Nah, kalkulator sudah dipinjamkan ke kamu masing-masing. Silakan dibuka kalkulatornya. Semuanya buka kalkulator. Sudah ya? Dihidupkan dulu. Sudah hidup kalkulatornya? Semuanya ikut bersama. Kita akan melihat seperti apa sih grafik fungsi kuadrat yang dulu sudah kamu gambar waktu SMP. Udah hidup kalkulatornya? Nah, sekarang tekan menu 9. Sehingga kamu akan melihat di layar kalkulatormu seperti yang tampak di depan, ada fx sama dengan. Sudah di sana semuanya? Sudah? Yang di belakang kenapa kalkulatornya belum dibuka, Nak? Kalkulatornya buka dulu, semuanya ikut bersama. Udah di sini ya? Udah di fx sama dengan ya? Nah, sekarang di fx sama dengan itu kamu ketikkan. Kemarin kita udah belajar nih memakai kalkulator ini seperti apa. Berarti kamu udah bisa memakainya. Di fx sama dengan tuliskan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, itu tombolnya di bawah tombol on. Ada x di situ. Bikin x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Itu fungsi yang pertama. Sudah? Oke, ibu tunggu. Kok mati? Itu baterainya baru loh itu. Berarti kamu main-mainin tadi tuh. Jangan iseng pencet-pencet sembarangan. Pencet apa yang ibu suruh aja. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Udah? Udah. Lalu tekan sama dengan. Udah? Tekan GX sama dengan ya. Nah, terus di GX sama dengan itu ketika x kuadrat ditambah 4x dikurang 12. GX-nya sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 12. Ada yang tidak bisa? Yang tidak bisa tanya ke teman sebelah, karena teman sebelahnya bisa. Yang sudah bisa, bantu teman yang belum bisa. Udah? Udah semuanya selesai mengetikkan GX-nya? GX sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 12. Kalau kita cek remnya sedikit, GX sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 12. Dan sudah ya? Nah, tekan sama dengan lagi. Apa yang muncul? Ada tabel ya? Oh, ada ringnya dulu. Kok tabel sih? Itu cepetan itu. Oh iya iya. Berarti kesalahannya. Maksud iya sih. Tunggu, enggak. Itu selalu benar harusnya. Itu tabelnya nggak ada tabelnya, tapi memang ada tulisan tabel sih. Oke, kita lihat dari tabelnya. Startnya ditulis dari min 7 ya. Kamu ketik startnya min 7. Terus n-nya 7. Stepnya 1. Bisa? Bisa dong, kan kemarin udah gua ajarin. Nah, lanjut, habis ini tekan sama dengan lagi. Sudah? Apa yang muncul sekarang? Kolom-kolom ya? Ada berapa kolom munculnya? 4 kolom ya? Seperti ini kolomnya? Iya? Iya. Nah, di kolom itu ada kolom pertama itu nomor urutnya. Di kolom kedua itu ada X yang tadi kita bikin rentangannya dari min 7 sampai 7. Itu dia yang ada di kolom X. Terus ada FX. Berarti FX itu kira-kira apa itu? Naik lagi, karena puncak itu kan dia berarti kalau turun, habis itu naik lagi. Berarti puncaknya itu terjadi di mana? Perubahan nilainya terjadi di mana? Coba perhatikan kolom kamu yang 4 tadi. Ketemu? Berapa nilai maksimumnya untuk fx?
bukan maksimum, minimum. Paling karena nilainya semakin besar terus kecil terus besar lagi. Berapa nilai minimumnya? Sekarang kita udah duduk berkelompok masing-masing, kita sudah. Dan coba perhatikan masalah yang ada di LKPD-nya. Di sana coba dibaca ada Pak Jarwo memiliki jari jala sepanjang 60 meter. Ia ingin membuat keramba kami. Kita misalkan panjang kerambanya Y dan lebarnya X. Nah, ditanya bagaimana sebaiknya Pak Jarwo membuat keramba itu agar ukuran luasnya itu besar, agar ikannya semakin banyak ditampung. Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu coba kita lihat LKPD-nya. Nah, coba lihat langkah-langkahnya. Yang pertama tentukan LKPD. Nah, lihat LKPD-nya. Pertama 2 kali panjang tambah 2 lebar. Nah, dari sana dapat kalau dari keliling kan 2 panjang tambah lebar. Nanti kita bisa jadikan panjangnya itu Y, lebarnya X. Nah, tentukan nilai Y-nya. Kita udah belajar tentang menentukan variabel. Dari cari nanti dapat luasnya 30X kurang X kuadrat. Perbandingannya itu gimana? Kalau perbandingan 1 di X itu juga harus 1 di sumbu Y. Sedangkan ini 5 tadi itu X-nya 2, Y-nya udah langsung 50. Jadi jawabannya angkanya sudah benar, tapi menggambarkannya ke garis bawah. Pertemuan kita kali ini memang singkat karena nanti kabarnya Bapak ada rapat ya. Jadi kita singkat saja pada hari ini. Sekadar ngisi absen. Hadir semua ini? Hadir ya, alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, minggu kemarin Bapak sudah bagikan LKPD. Itu yang untuk minggu kemarin. Yang untuk sekarang tadi kan sudah dibagikan sama ketua kelasnya. Ya. Sudah itu tadi yang belum berarti tidak masuk bagi tadi. Ya. Sudah dibagikan tadi. Bapak titik sama ketua kelasnya. Oke ya, jadi persamaan kuadrat kita sudah pernah mempelajari sebelumnya pada waktu SMP dan sekalian. Masih ingat? Masih ya? Walaupun antum semua pelajaran waktu itu daring, tapi masih ingat. Alhamdulillah bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan persamaan pelajaran kita sekarang adalah fungsi kuadrat. Jadi kita Bapak ada punya gambar di depan. Itu kira-kira gambar apa? Saudara sekalian? Pesawat. Roket. Jadi itu ada gambar roket, ya. Dan itu adalah peluncur roket namanya. Jadi roket itu diluncurkan baru dia bisa jalan, baru dia bisa terbang. Kenapa seperti itu? Kalau roket dia tidak bisa dikendalikan, tidak punya beda dengan rudal. Ya, kalau rudal peluru kendali dia bisa dikendalikan. Jadi kalau roket itu bagaimana cara mengendalikan, bagaimana cara mengarahkan itu semua tergantung pada peluncurnya. Pada peluncurnya. Kemiringan peluncurnya, berapa tekanan yang diberikan pada roket tersebut sehingga diharapkan dia jatuh di tempat yang diharapkan. Caranya kan kemarin sudah kita bahas. Ya, itu dia. Min 0,1 E kuadrat tambah E, 2. Yang belum dapat nggak apa-apa. Karena memang matematika itu not everyone cup of tea ya. Jadi tidak semuanya harus bisa. Oke, jadi dengan cara yang biasa yang kita lakukan, yang seperti yang kita bahas kemarin itu sudah bisa kita dapatkan sebenarnya. Tapi kita alhamdulillah sudah ada pada hari ini, pada saat ini kita sudah punya alat bantu ya. Kita bisa lihat, kita bisa gunakan kalkulator untuk memastikan apakah jawaban kita benar. Ya itu kita silakan dihidupkan kalkulatornya, dinyalakan. Jangan dihidupkan nanti kita takut. Kita nyalakan apa ya, saudara sekalian. Maka langkah-langkahnya akan dipraktikkan dan ditunjukkan oleh ini guru PL. Silakan Bu. Ya, Bu ini guru PL di sekolah kita.
pengajaran matematika. Jadi gimana caranya buka siok flash switch, kita nyalakan kalkulatornya. Baik, Bapak Ibu, untuk pembantu kita dalam menyelesaikan permasalahan ini kita gunakan tools. Yang pertama kita aktifkan dulu kalkulatornya, kemudian kita tekan menu, kemudian kita pilih pilihannya equation atau function ya. Oke. Jangan terlalu cepat Bu ya, kita ya. Hari ini kita akan bahas pengaruh dari nilai koefisien X kuadrat atau A, koefisien dari X atau B, dan konstanta pada gambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama kita bahas dulu perubahan nilai A. Kita abaikan dulu nilai B dan C. Karena kita akan ambil fungsi kuadrat yang paling sederhana, yaitu Y sama dengan AX kuadrat. Kita misalkan A itu 1, berarti fungsi kita Y sama dengan X kuadrat. Kalau A-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 2X kuadrat. Kalau A-nya sama dengan negatif 2, berarti fungsinya Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Masih ingat caranya kemarin untuk melihat gambar dengan pakai kalkulator? Masih ingat Anda? Masih, alhamdulillah. Sekarang karena di kalkulator kita itu cuma bisa 2 fungsi, jadi hari ini anak ibu yang wanita silakan masukkan A-nya itu 1 dan 2. Jadi untuk fungsi f(x) yang tampil nanti kita ambil fungsinya X kuadrat. Kemudian untuk gx yang tampil kita ambil fungsinya 2X kuadrat. Silakan dengan proses yang sama, dengan bantuan kasih EduPlus di HP, Anda akan lihat gambarnya. Silakan Anda yang wanita, yang laki-laki silakan ambil fungsinya untuk f(x) Y sama dengan X kuadrat, dan untuk gx-nya kita ambil Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Silakan anak ibu yang laki-laki. Yang perempuan tadi hanya 1 dan 2. Yang laki-laki 1 dan negatif 2. Silakan, ada yang sudah terlihat gambarnya Anda? Nah, sudah ada yang siap nih gambarnya. Berarti penggunaan kalkulatornya sudah mantap. Udah vaksin dong kan ya. Jadi hari itu sudah kita sediakan kalkulator yang Anda sendiri belum timbul bawah hari itu, karena kita tidak boleh tangan dipakai bersama-sama Bu ya. Jadi kita maksudnya tidak pindah tangan barang ini. Ini masih di lokasi, belum dibuka, masih bisa ya. Jadi hari ini Ibu akan membawanya. Biasanya kita belajar bersama dan fungsi kuadrat. Kita gunakan spidol, lalu kita cari-cari, dan itu kita menggunakan waktu yang lama. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan kalkulator ini? Kalkulatornya ada di bawah ya. Coba kita perhatikan. Untuk hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Jadi anak-anak diminta nanti berbagi dalam 3 kelompok, mana masing-masing kelompoknya nanti akan diketuai oleh Ibu Arniati sebagai kelompok 1 dan kawan-kawan. Kelompok kedua X dikurang 1/14X kuadrat. Di mana Y adalah bola itu akan masuk ke dalam gawang pada ketinggian 2 meter. Jadi tinggi gawang di situ disediakan 2 meter ya. Bagi bapak-bapak tinggi gawang berapa Pak? Laki-laki tinggi gawang biasanya berapa nih? Kalau anak perempuan yang suka main bola berapa ya? Andi, berapa tinggi gawang bola? Memang 2 meter, oh enggak sih? Mana laki yang lain? Dan kita anggap seperti itu kayaknya 2 meter ya. Jika tidak, coba perhatikan di situ. Coba sekarang kita aja berpikir dulu, anak ibu sekaliannya. Kalau kita menendang bola, kira-kira bagaimana nanti bola itu? Ada yang nyasar di atas kita, bisa jadi.
lagu bagus. Ada lagi yang lain? Tadi kan nih anak perempuan kan ada jalan kerja sini kan ada juga ada perempuan ini yang suka bola ya. Anak laki-laki satu ya. Ada perempuan, laki-laki juga tidak ya. Ada perempuan tadi. Dari situ coba kita lihat di situ. Sudah. Tapi gimana nih? Oke, kalau gitu kalau ibu bilang halo, jawabnya apa nak? Halo. Hai. Oh, terima kasih, anak ibu pintar sekali. Oke, baiklah ini kan kemarin itu kita udah belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Jadi ibu langsung aja nih biar kalian nggak apa namanya nggak ngantuk karena bener tepat sekali. Tapi ngomong-ngomong ini absennya udah pada itu kan udah pada ditekan semua gitu. Udah. Oke, baiklah. Kita lihat ini. Apa sih ini apa namanya ini nak? Bisa kalian baca semua tuh? Daun. Udah tahu. Ada bunga. Itu kita sebut tujuan pelajaran kita sekarang ya, itu menentukan notasi daerah asal, daerah hasil dan ekspresi simbolik serta sketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi ini menentukan daerah asal. Kalau dengar kata daerah asal waktu dulu itu bisa nggak? Apa sih yang terpikir pada anak-anak ibu semua kalau tentang daerah asal? Betul sekali, kampur dan Jawa di Manto. Tapi bukan itu. Sekarang kita konteksnya adalah belajar matematika. Oke, apa sih sebenarnya masih ingat nggak tuh pelajaran SMP-nya? Masih. Oh, lebih keren karena juga ya. Apa doain? Ibu bilangnya apa? Daerah asal. Mantap deh. Ya. Kalau daerah hasil apa? Range. Itu bahasa Inggris atau bahasa apa sih? Matematika. That's right. Oke, jadi langsung aja ya. Gini, kalian kan udah bisa bikin gambar grafiknya kan ya. Nah, jadi sekarang mau manual, mau kalian pakai aplikasi, coba bikin gambar grafik ini. Tada. Ya, ini grafiknya Bu. Oh, bukan, ini katanya persamaan grafik ya. Oh iya, sorry salah typo itu gambar lah grafik. Masa iya? Betul ya? Anak-anak ibu kritis ini semua ya. Alhamdulillah, berarti siapa dulu gurunya? Salah orang tuanya. Udah, tolong dong, mana tapi udah pada bisa pakai kalkulatornya, pada bisa aplikasi. Karena lebih hebat dari itu kan? Ranknya, kok ranknya terserah ya? Ranknya tadi apa? Daerah hasil. Kalau menentukan mau gambar grafik yang kita tentukan apa dulu nak? Asalnya. Jadi ada ibu bikin di situ suruh persamaannya itu persamaannya ya? Oh, pakai kalkulator menu. Oh, iya. Tapi kan lo bisa. Oke deh. Jadi tekan menu ya, menu 9 tadi kan. Terus kita pilih X, habis itu ambil yang kuadratnya, kemudian tambahnya. Nah, analisa dulu. Nah, itu kira-kira yang mana sih daerah asal dari gambar grafiknya di sketsa itu? Yang mana nak? Itu
Kalian ingat kan itu garis yang mendatar itu kita namakan apa sih nak? Oh simbol X. Bagus. Kalau yang tegak lurus kita namakan apa? Sumbu Y. Jadi kalau daerah asal itu letaknya di mana nak? Di sumbu X. Mantap, keren. Oke, jadi kita lihat batasnya itu dari mana? Dari mana?